Tongpo Chibi sudah bersejarah 1600 tahun lebih, warisan budaya Tiongkok. Su Shi, seorang pujangga atau sastrawan top 3. Halo guys, welcome to my channel. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Tapi hari ini Nining tidak berada di Beijing. Sekarang Nining lagi di kota Huanggang di provinsi Hubei, ya dekat ibu kota Wuhan. Kami kemarin tiba di Huanggang ya. Sesudah tiba di Huanggang Nining langsung kena sakit. Sekarang bisa dengar suara saya agak hidung saya masih ada radang, tenggorokan masih sakit. Kemarin malam saya demam, sesudah ke rumah sakit sudah membaik sampai hari ini. Jadi saya hari ini tetap mau ikut rombongan kami jalan-jalan ke satu objek wisata yang paling terkenal di sini. Saya merasa kalau saya tidak ke sini ya kasihan. Kalau hanya tinggal di hotel saja kasihan. Jadi mau datang ke sini. Tempat ini apa? Nah, Tongpo Chibi. Tongpo adalah nama satu orang. Nama aslinya adalah Su Shi. Dia adalah seorang pujangga atau sastrawan yang sangat terkenal di dinasti Song Udara zaman kuno di Tiongkok ya. Dia dilahirkan pada kalau nggak salah 1037 tahunnya dan meninggal 1101. Nah, kalau berbicara tentang Papa Su Shi ya, dia adalah sastrawan, dia penulis puisi, dia juga adalah seorang politikus, dan dia juga seorang pencinta masakan, dan dia juga penulis kaligrafi yang terkenal dan juga pelukis nih. Jadi dia sangat talenta. Kalau berbicara tentang dia sebagai seorang penyair, dalam sejarah Tiongkok ada beberapa orang yang sangat terkenal. Puisi dinasti Song, dinasti Tang itu sangat terkenal. Dan Papa Su Shi dia paling di top 3. Ya, semua orang kenal dia di Tiongkok. Dan kalau menurut saya sendiri, saya paling suka dia. Jadi hari ini harus mengunjungi tempat ini. Dia pernah tinggal di sini. Dan Chibi artinya apa? Red Cliff. Ya, satu jurang warna merah. Ya, kalau yang mengenal sejarah Tiongkok ya, khususnya sejarahnya 3 negara, pasti Anda tahu di sana ada satu Red Cliff itu ya, jurang merah itu. Dia adalah satu medan, satu tempat pertempuran antar kedua negara. Tetapi lokasinya bukan di sini. Jadi, kenapa tempat ini dinamakan Chibi, Tongpo Chibi? Ada hubungan dengan Bapak Su Shi. Ya, Su Shi. Dia nama julukannya adalah Su Tongpo. Oke, ikuti saya masuk. China Cultural Heritage, ya warisan budaya Tiongkok. Wah, hari ini dingin ya. Kemarin 10 derajat Celcius pada siang hari. Turun hujan, tapi hari ini hujannya sudah berhenti. Udaranya masih basah. Dan hari ini suhunya naik sedikit, 14 derajat Celcius, dingin juga. Wah. Kalau berbicara tentang syair ya, puisi, yang paling zaman kejayaannya adalah dinasti Tang. Dan sesudah itu dinasti Song, dia kesastraannya sudah berubah. Puisinya masih ada. Puisinya ciri khasnya adalah misalnya ada 4 kalimat itu huruf Mandarinnya harus jumlahnya harus sama. Misalnya ada 7 hurufnya atau 5 hurufnya harus sama. Tetapi kalau sampai dinasti Song, dia sudah berubah menjadi semacam puisi ci. Kalau ci itu, dia kalau menurut fahaman saya ya, itu lebih mirip lagu, liriknya lagu. Jadi dia belum tentu harus sama jumlah katanya, tetapi dia harus menurut satu format yang sudah tertentu. Nah, jadi kalau ci sama puisi shi, kedua-duanya sangat indah ya. Kalau Anda mengerti bahasa Mandarin, Anda pasti akan jatuh cinta dengan puisi shi dan ci
pada zaman dinasti Tang dan dinasti Song. Nah, jadi Bapak Su Dongpo dia menulis banyak puisi shi sama puisi ci. Siapa orang Tiongkok ya tidak bisa ngomong 1-2 kalimat. Semua orang bisa. Karena pengaruhnya sampai sekarang ini masih sangat besar. Wah, sesudah hujan nyaman sekali kalau jalan-jalan di sini. Taman ini lokasinya di kota Huanggang. Kalau Huanggang dia sudah bersejarah 2000 tahun lebih. Nah, taman ini sebenarnya dulu sudah ada pada dinasti Song Utara sudah ada. Itu adalah Bapak Su Shi ya. Dia waktu itu adalah pejabat di kota Huzhou, provinsi Zhejiang. Dia juga beberapa kali menjadi pejabat tinggi dan beberapa kali diasingkan karena mungkin pandangannya berbeda ya dengan seseorang zaman itu. Jadi dia juga pernah diasingkan ke tempat yang lain. Tempat ini, tempat Huangzhou, tempat kota Huanggang, ini adalah pertama kalinya dia diasingkan dari kota Huzhou ke sini. Nah, waktu dia di sini pasti perasaannya kurang apa ya? Dia mungkin agak apa ya? Galau karena diasingkan kan pasti, tetapi sesudah dia datang ke sini dia langsung cinta dengan tempat ini dan dia menulis banyak puisi ci dan puisi shi dan itu juga ada hubungannya dengan politik dan juga ada perasaannya di dalam lubuk hatinya sendiri. Itu sangat indah sekali, sangat berharga. Bangunan di tempat ini ada yang runtuh, ada yang dirusak, juga mengalami banyak. Jadi sekarang ini bangunan yang masih ada di sini ya peninggalannya adalah dibangun dalam 3 era. Yaitu yang pertama adalah pada masanya Kaisar Tongzhi pada dinasti Qing. Ya, itu adalah dinasti yang terakhir ya, feodal di Tiongkok. Dan sesudah itu ada yang sejumlah bangunan ini dia dibangun pada zamannya Republik. Ya, dan sesudahnya adalah zaman sekarang adalah Republik Rakyat Tiongkok sudah didirikan ya sesudah tahun 1949. Jadi pemerintah juga melindunginya dan membangun banyak bangunan di sini sebagai semacam tempat wisata budaya. 是从前面过的，从前面过，后来长江到那边去了。哦，就是因为那个长江的水一直在冲刷，就改道了。对对。所以以前苏东坡在这儿是能看见那个惊涛拍岸，所以他写了那首诗。对。Jadi saya ngobrol sama teman asli sini ya. Dia bilang sebenarnya air ini dia adalah alirannya ya, airnya juga berasal dari Sungai Yangtze. Nah, dulunya ya dia katanya Sungai Yangtze dia justru lewat di luar sini. Ya, jadi waktu itu Bapak Su Shi, waktu dia inap di sini, tinggal di sini, dia kalau naik gunung yang bukit ya, bukit saja, dia bisa melihat, wah, pengalirannya Sungai Yangtze yang cepat itu ada ombaknya. Jadi itu megah sekali pemandangannya. Jadi dia pernah menulis 2 puisi yang sangat terkenal. Ya, Chi Bi Fu. Iya. Jadi sekarang ini sungainya sudah mengubah alirannya. Jadi sungai kan dia berubah-ubah. Sekarang ini sudah lebih jauh dari sini. Jadi makanya mungkin dari bukit di depan mungkin agak jauh ya, baru bisa melihat itu Sungai Yangtze itu. Tetapi waktu zaman dulu dinasti Song mereka bisa melihat Sungai Yangtze di sini. Jadi barulah ada puisi itu, barulah ada taman ini. Ini bukan medan pertempuran pada 3 negara itu zaman itu, tetapi tetap dinamakan dengan Red Cliff ya, jurang merah, justru karena waktu Bapak Su Shi dia menulis puisi di sini Chi Bi Fu, dia puisinya sangat terkenal. Waktu itu kalau Bapak Su Shi dia menulis satu puisi langsung menjadi viral di seluruh Tiongkok, langsung disebarkan ke seluruh Tiongkok. Itu seperti selebritis yang paling populer sekarang ini. Nah, dia juga adalah selebriti zaman itu. Ya, jadi tempat ini kemudian dinamakan dengan Dongpo Chibi, yaitu Red Cliff, justru karena Bapak Dongpo, Su Dongpo, yaitu Bapak Su Shi. Hehe. Orang lansia lagi
Menari di sini. Untuk masuk ke tempat ini ya, harga tiketnya 40 yuan. Kalau bagi lansia yang berusianya 60 hingga 70 itu dikasih diskon separuh, jadi 20 yuan. Kalau bagi orang yang sudah lansia di atas usianya di atas 70 tahun, gratis. Ini adalah sejarahnya. Foto ini diambil pada tahun 1930 dan ini juga 1930. Pemandangannya waktu itu. Wah, ini adalah gambarnya, fotonya yang diambil 1920. Waktu itu adalah gambar hitam putih. Nah, ini adalah dikasih warna sesudahnya. Ini juga adalah 1920. Nah, ini adalah bakannya pada dinasti Ming pada tahun 1608. Dan ini adalah dinasti Qing, Kaisar Qianlong, yaitu 1749. Dan sekarang ini kami berada di sebelah sini, Chibi ya, Red Cliff. Dan waktu itu adalah satu kota yang ada temboknya, ada empat pintu. Ya, ini satunya, sebelah sana ada satu lagi, sebelah sini satu lagi. Ya, dan sekarang ini hanya tinggal satu saja, adalah itu yang tadi kita lihat, tadi kami syuting itu. Pintu gerbang ini namanya Hanchuan Men, ya, pintu gerbang Hanchuan. Dan waktu dulu Bapak Sushi dia tinggal di sini, di luar kota. Waktu dia tinggal di Huangzhou, ya, kota Huanggang, dia tinggal di sini. Suka sekali bambu ini ya. Menurut orang kuno di Tiongkok ya, bilangnya 不可居无竹，不可食无肉. Jadi kalau di tempat tinggal tidak boleh nggak ada bambu. Kalau makan tidak boleh nggak ada daging. Itu adalah teorinya waktu dulu ya. Saya sangat suka bambu. Banyak film kungfu kan, itu juga di syuting di hutannya bambu. Wow, ada ikan emas warna merah. Kalau kami baca ini ya penjelasannya, wah ini bangunan-bangunan di sini yang paling awal sudah dibangun pada dinasti Jin Timur. Ya, sudah bersejarah 1600 tahun lebih. Bilangnya di sini yang paling terkenal adalah banyak batu pertulis, ya, prasasti mungkin ya, prasasti. Tetapi yang ditulisannya bukan dari kaisar, itu dari pujangga pada zaman kuno di Tiongkok, semuanya sastrawan. Dan di sini ukiran kaligrafi di batunya di tempat ini masih ada 700 lebih buah. Tetapi yang ukirannya yang atau pahatannya dari Pak Sushi ya, masih adalah yang juara, masih adalah yang nomor 1. Ini adalah Bapak Sushi. Oke, jadi tour guide-nya di tempat ini dia menjelaskan. Coba kita melihat patungnya Bapak Sushi. Di belakangnya, tangannya di belakangnya, yang dipegangnya adalah buku. Nah, dia menghadapi arahnya apa? Arahnya adalah Sungai Yangtze pada waktu itu ya, waktu dulu. Dan juga ada apa ya? Fondasinya dia bentuknya agak miring kan. Ini justru meniru bentuknya sebuah perahu. Nah, jadi ini bisa bayangkan, coba kita bayangkan dia sepertinya berdiri di atas sebuah perahu yang kecil yang menghadapi Sungai Yangtze dan menulis 700 lebih puisi atau artikel. 它整个山都是这个颜色的。是典型的丹霞地貌，已经有108万年的历史了。哇！包括这个台阶也是由这个红砂岩砌成的。Ini turkatnya bilang, yang ini batu ini ya adalah sebagiannya dari bukit ini. Yang lain sekarang udah nggak kelihatan, tetapi tempat ini masih kelihatan. Bisa lihat ya, ini warna merah. Jadi kalau ada batu yang warna merah itu berarti tipikal geografinya adalah Tansha Dimao. Nah, jadi kalau itu sudah bersejarah 1,08 juta tahun. Dan bisa lihat tangga ini.
Tangga ini juga dibangun pada dinasti Qing, zaman kuno di Tiongkok, juga dengan batu itu, batu yang merah itu. Tadi kami di luar sudah melihat banyak ya. Itu adalah diperluas taman ini sesudah tahun 1990, dan kalau memasuki pintu ini barulah objek wisata yang inti di tempat ini. Ini pada tahun 1956 sudah menjadi cagar budaya tingkat provinsi Hubei. Sekarang kan sudah tingkat nasional yang diakui oleh Dewan Negara Tiongkok. Ini adalah yang tingkatnya warisan budaya tingkat nasional. Kita naik ya. 我们走一会儿，咱还走这儿吧，咱回这儿。对，回。 Wow, ayo. 行行行。进来鼓门楼了。对，以前呢，然后这边城墙之下都是江水了然后对面有一个那个山，对面那个山是鄂州西山鄂州西山，赤壁原来是与鄂州西山是隔江相望的这城墙之下，这都是湾清江水，而且上面船只交错，游人如织，很是热闹。 Wah, bilangnya ini adalah objek wisata paling inti. Ini adalah Tu Fu Hao, ruangan dua fu atau dua artikel fu yang ditulis oleh Bapak Su Shi, yaitu Chi Bi Fu sama Hou Chi Bi Fu. Jadi dua artikel itu sangat terkenal. Nah, tempat ini khusus dijadikan menjadi satu ruangan untuk memperingati dua artikel itu. Jadi ini yang pertama kali dibangun pada Kaisar Kangxi ya, dinasti Qing. Kemudian pernah mengalami rusak dan dibangun kembali oleh Kaisar Tongzhi, ya, yaitu sekitar pada 1868 ya tahunnya. 我们先看二副堂这块匾额是晚清重臣李鸿章所写的目前呢是国家3级文物。那我们眼前的这块木屏风呢是8块樟木所组成。那前面的这个前赤壁赋是清朝同治年间的黄冈教育局局长江夏人程之珍写的，字体呢是楷体。前赋它的内容就是苏轼呢他来赤壁游玩，时间是壬戌之秋7月进旺，农历的7月16日，那个时候是初秋季节景色呢，清风徐来，水波不兴；清风拂面而来，水面波澜不惊那既然江上的风景很好，苏轼心情就很好，他就喝起了酒，唱起了歌这个时候呢，有一位客人会吹洞箫，跟着歌声和了起来箫声完整而又悠长然后这个时候，苏轼就问他：“你的箫声怎么这么哀怨呢？”他的客人杨世昌想起了当时被周瑜大破一次的曹操，心生哀伤，发出感叹。后来呢，苏轼就是安慰他，说了一段谈情说理的话到最后他的客人就是想开了，他们就吃好喝好一起睡着了，就这么一个故事主要是它的重点的话是在后面安慰他们。Artikel ini ditulis oleh Bapak Su Shi, tetapi kaligrafi ini dari Bapak Cheng Zhizhen. Bisa coba lihat ya, ini hurufnya pada zaman kuno, pada dinasti Qing ya waktu itu nggak ada tanda, nggak ada tanda. Jadi titik, koma nggak ada. Jadi untuk membacanya bagi orang zaman sekarang ini susah juga ya. Bagi Nining susah. Di belakangnya adalah Hou Chi Bi Fu. Ya, jadi artikel kedua yang juga ditulis oleh Bapak Su Shi. Sama, ini kaligrafinya bukan dari Bapak Su Shi. Ini dari siapa? Dari seorang bapak namanya Li Kai Shen. Ya, dia adalah sekretaris oleh Presiden Zaman Republik di Tiongkok. Nah, Li Yuanhong ya namanya. Dia Bapak Li,
dia adalah sekretarisnya. Dan waktu dia menulis kaligrafi ini sudah berusia 90 lebih tahunnya. Jadi pasti dia dilahirkan dinasti Qing juga ya. Dan kami bisa lihat ini kaligrafi ini bentuknya tulisan ini juga berbeda dengan yang di belakangnya, yang itu Chibi Fu yang pertama itu. Justru karena untuk menulis dua artikel di satu papan yang ukurannya sama besar, jadi harus mengubah bentuk hurufnya. Jadi karena yang artikel kedua ini dia hurufnya lebih sedikit daripada jumlah huruf yang tadi itu. 开头10岁10月之后，也是先写了时间，同一年10月15日，跟前后隔了3个月啊。那景色呢，也从前面的清风徐来，水波不兴，变成了江流有声，断岸千尺，山高月小，水落石出。因为到了初冬季节了啊，长江进入了枯水期，水位下降了，池底下的石头也露了出来，这与3个月前是完全不同了。于是苏轼惊呼了：“曾日月知几何，而江山不可复时矣。”才短短几个月没有见，这景色的变化我怎么险些认不出来呢？啊，赤壁的自然景色变化太快，季节流转迅速，暗示人生在世瞬息万变啊。那既然江上的风景没那么美了，他们就说要不然我们就弃船登山吧，把小船扔下啊，后面那个山龙王山啊。余乃涉衣而上，履婵岩，披蒙茸，巨虎豹，登囚笼，攀七湖之危长，浮萍夷之幽宫，盖二客不能从焉。这个时候的赤壁景色是显得十分的阴森险怪了，也是暗喻当时苏轼所处的政治环境的险恶啊。哗然长啸，草木震动，山鸣谷应，风起水涌，鱼悄然而悲，肃然而恐，迷乎其不可留也。面对如此险恶的环境，苏轼认识到此地不可久留，我还是早些离开为好。反而登舟放乎中流，听其所指而行焉。那就回到小船上啊，只能随波逐流，听天由命了。所以说，这后赋呢与前赋的谈学说理有所不同，它主要是借景的描写啊，表达自己对前途朝廷的态度，以及听天由命的忧伤。Oke deh, keluar. Wow. Nah, di tempat ini ada satu pagoda yang terbuat dari batu. Tempat ini khusus untuk membakarnya, artikelnya, biar abu-abunya bisa mengalir ya, menurut Sungai Yangtze. Itu artinya nggak ada yang lebih mulia, lebih agung, lebih bagus daripada belajar. Jadi belajar itu, kesastraan itu sangat penting. Jadi itu adalah satu kepercayaan di kota Huangzhou ya dulu namanya, sekarang ini Huanggang. Nah, jadi abu-abu tulisan itu, artikel itu bisa mengapung ya bersama dengan alirannya Sungai Yangtze. Itu artinya itu tidak boleh sembarangan diurusin. Ya, tidak boleh sembarangan ditanggulangi. Ya, jadi harus ada satu upacara yang lebih resmi. 内江亭 Pavilion 内江 坡仙亭 Pavilion 坡仙 ya di sini masih ada beberapa pavilion 坡仙亭 ini dari zamannya Kaisar Tongzhi dinasti Qing, sama zamannya banyak prasasti ya. Inilah satu pavilion dulu Bapak Sushi ya bersama teman-temannya, mereka makan, kumpulin, mereka temuan, minum arak, menulis artikel atau puisi di tempat ini. Nah, waktu itu ya di luarnya adalah Sungai Yangtze. Jadi mereka waktu memandang ke luar
Jadi ada berasaan mereka langsung menulis puisi. Jadi totalnya sampai sekarang ini Bapak Sushi sudah menulis 700 ya lebih ya puisi atau artikel di tempat ini. Nah, kemudian sesudah mereka mabuk, mereka minum kan. Kalau mereka mabuk, Bapak Sushi biasanya dia tidur di pavilion ini. Di pavilion ini namanya pavilion Zui Xian atau Shui Xian Ting. Ya, kami coba lihat ya. Di sini ada satu patung, ada pantau yang alamiah dari bukit gunung ini. Jadi beliau tidur di sini. Nah, sesudah dia tidur di sini, jadi pavilion ini diganti nama menjadi Shui Xian Ting. Jadi dewa yang tidur di sini. Justru karena Papa Sushi yang dia menulis artikel atau puisi, semua karyanya cukup berharga, cukup bisa berinspirasi ya, kasih inspirasi kepada orang, tidak hanya zaman sekarang ini, misalnya dari dinasti Qing. Ya, jadi dari generasi ke generasi sampai sekarang ini, biarpun zamannya berubah, biarpun itu pergantian zaman, tetapi sampai sekarang ini di mana ada masyarakat Tionghoa, di mana ada puisi atau artikelnya, kalimat-kalimatnya dari Bapak Sushi. Nah, jadi orang sesudahnya dinasti Qing mereka membangun tempat cagar budaya untuk memperingati Bapak Sushi. Dan sampai sekarang ini ya di Tiongkok, kami kalau memasuki SMP, SMA, siapa tidak pernah belajar puisinya atau artikelnya? Siapa tidak bisa ngomongin kalimat-kalimat yang inspiratif itu? Ya, jadi tempat ini wajib Nining kunjungi. Nining harus kunjungi tempat ini untuk merasai bagaimana suasananya zaman dulu waktu Bapak Sushi tinggal di sini, memandang ke Sungai Yangtze dan menulis 2 artikel yang berharga itu. Wajib. Liu Xian Ge, Pavilion Liu Xian, ya, atau towernya Liu Xian ini dibangun pada tahun 1884. Waktu itu adalah Kaisar Guangxu ya, dinasti Qing. Di sini juga ada banyak prasasti. Sudah dilindungi ya dengan kaca. Bukan semua prasasti ini adalah tulisan Papa Sushi. Ini juga ada kaligrafinya banyak orang lain yang generasi berikutnya. Jadi mereka sangat menghormati Bapak Sushi, sangat suka dia. Jadi beliau juga menulis kaligrafinya, isinya artikel Sushi atau perasaan diri sendiri terhadap Bapak Sushi. Jadi di sini maksudnya peringatan terhadap Bapak Sushi. Beige Hao, ya, ruangan ini namanya Beige. Bei artinya prasasti. Ini di dalamnya adalah seorang bapak ya. Dia adalah orang sesudah Bapak Sushi. Dia waktu itu adalah wali kota, kota Huanggang. Waktu itu namanya Huangzhou. Dia juga sangat menghormati. Dia sangat suka kesastraan Bapak Sushi. Bapak itu namanya Yang Shoujing ya, dia bekerja sama dengan orang lain menyusun koleksinya kaligrafi Bapak Sushi dan diukir di batu sehingga menjadi 72 prasasti batu di sini. Jadi dulu kalau orang mau mencatat, mereka harus mengukirnya di batu. Biar bisa senantiasa, tapi zaman sekarang kami hanya simpannya di dalam memory card saja, kartu saja. Beda banget ya zamannya. Oke guys, sudah selesai perjalanan saya ke objek wisata ini. Dongpo Chibi, ya, Red Cliff, Jurang Merah, Bapak Su Dongpo. Nah, justru karena beliau pernah tinggal di sini dan menulis banyak puisi dan artikel yang diwariskan sampai sekarang ini.
Jadi tempat ini menjadi terkenal dan cagar budaya, warisan budaya tingkat nasional Tiongkok. Nah, hari ini hari Senin, ditambah cuacanya dingin, jadi pengunjungnya tidak banyak. Mungkin kalau sudah menjadi hangat ya panas ya, lebih banyak pengunjung lagi. Nah, Anda juga bisa sendiri jalan-jalan ke sini untuk merasai perasaannya Bapak Sushi pada zaman itu.